Dia terluka, bingung dan butuh pertolongan. Dan di saat dia ketakutan, menjadikannya bahan tertawaan, bahan gosip, dan bahan untuk menjatuhkan dirinya. Akhirnya, sosok Clara yang datang sebagai korban itu malah diperlakukan seperti tersangka, merasa dibuang, merasa selalu dikhianati, dan merasa tidak aman untuk bersuara. Karena Clara merasa di dunia ini dia seperti tidak punya siapa-siapa. Perlahan Clara belajar untuk diam. Dan diam itu bukan pilihan. Itu adalah salah satu cara Clara bertahan hidup di lingkungan. Ada luka yang lebih menyakitkan dari perlakuan buruk, yaitu luka yang muncul ketika seseorang memberanikan diri membuka cerita, berharap dimengerti, berharap dibantu, berharap dibela, tapi justru dijadikan bahan tertawaan, dijadikan bahan gosip, atau dijadikan alasan untuk menyudutkan orang tersebut. Dan untuk memahami itu semua, kita bisa memulainya dengan sebuah cerita dari sosok yang kita sebut saja namanya Clara. Suatu waktu, Clara mengalami perlakuan yang gak baik dari seseorang. Dia terluka, bingung dan butuh pertolongan. Dan di saat dia ketakutan, dia mencoba mencari pertolongan dengan bercerita kepada orang yang dia anggap tempat yang aman untuk dia bercerita. Dia kira orang itu akan mendengarkan. Dia kira orang itu akan memegang tangannya. Dia kira dia sedang menuju tempat di mana dia bisa ditolong. Tapi kenyataannya berbeda. Orang itu justru menceritakan lagi kisahnya kepada orang lain, menjadikannya bahan tertawaan, bahan gosip, dan bahan untuk menjatuhkan dirinya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, bahkan ada yang berkata, "Makanya salahmu sendiri. Kenapa kamu gitu sih? Kamu hanya berlebihan. Jangan mengarang cerita." Akhirnya sosok Clara yang datang sebagai korban itu malah diperlakukan seperti tersangka. Dan itu gak hanya terjadi 1-2 kali dalam kehidupannya Clara. Terjadi hampir sering dalam kehidupan Clara. Dan perlakuan itu menimbulkan luka yang sangat dalam untuk Clara. Clara perlahan merasa malu, merasa dibuang, merasa selalu dikhianati, dan merasa tidak aman untuk bersuara. Karena Clara merasa di dunia ini dia seperti tidak punya siapa-siapa. Kejadian-kejadian tersebut membuat sosok Clara ini berhenti mencari bantuan. Bukan karena dia gak butuh pertolongan, tapi karena percaya pada orang ternyata lebih menyakitkan daripada memendamnya sendirian. Kadang luka terburuk bukan hanya dari kejadian buruknya, tapi dari tidak adanya tempat untuk bercerita dan meminta pertolongan. Ketika suara meminta pertolongan mulai diabaikan, perlahan Clara belajar untuk diam. Dan diam itu bukan pilihan, itu adalah salah satu cara Clara bertahan hidup di lingkungannya yang seperti gak peduli terhadap Clara. Dari cerita tentang sosok Clara itu, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil, yaitu gak semua orang layak menerima cerita kita. Karena kedekatan fisik, kedekatan kekeluargaan, atau kedekatan sebagai sahabat, itu tidak menjadikan orang memiliki kapasitas untuk menolong kita atau menyimpan cerita kita. Dan dari situ kita juga belajar bahwa orang yang mentertawakan luka orang lain adalah orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Dan gak mendapat pembelaan bukan berarti kita gak layak dibela. Mengalihkan cerita pada orang yang salah itu bukanlah kesalahan kita. Karena di saat kita mengalami masalah dan membutuhkan pertolongan, kita berharap ditemani dan mendapatkan solusi. Dan itu bukanlah suatu kejahatan, itu hal yang manusiawi. Tapi gak semua orang bisa membantu kita dan bisa menggunakan cerita kita untuk menolong kita. Bahkan beberapa dari mereka menggunakannya untuk menghancurkan kita. Sebenarnya pengalaman yang dialami oleh sosok Clara ini merupakan pengalaman yang tentunya membuat luka tentang kepercayaan. Luka yang membuat seseorang akhirnya takut bercerita, takut membuka diri, takut dianggap lemah. Bukan karena mereka terlalu tertutup, tapi mereka pernah berkali-kali terluka dan merasa terhianati saat mencoba bercerita. Dan dari cerita itu kita juga melihat bahwa hal tersebut bisa membuat kita kehilangan harga diri karena diledek, disalahkan atau ditertawakan saat kita ada di posisi korban yang meminta pertolongan. Dan di sini jika itu terjadi terus-menerus, tidak menutup kemungkinan bahwa kita mulai percaya bahwa suara orang lain itu lebih didengar daripada suara kita. Dan kita bisa jadi merasa terus sendirian di tengah masalah yang seharusnya bisa mendapatkan bantuan dari orang lain. Dalam kasus ini, yang kita perlukan adalah menyembuhkan keyakinan yang salah yang pernah tumbuh akibat mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti sosok Clara tadi. Penyembuhan yang bisa kita lakukan yaitu
mengembalikan hak kita. Hak untuk didengar, hak untuk dilindungi, hak untuk aman dalam bercerita. Solusinya mungkin bukan solusi yang besar, tapi solusi kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Bahkan kalau kita sekarang berada di tengah-tengah orang-orang yang membuat kita tidak merasa aman untuk bercerita, adalah memilih kepada siapa kita akan membuka diri. Kalau kita melihat gak ada satupun orang yang bisa kita anggap aman, mungkin kita bisa mencatatnya di buku catatan harian kita, atau kita bisa merekam suara kita sendiri. Karena suara kita tetap penting, walau hanya tertulis di sebuah buku dan tidak pernah terungkap, dan tidak pernah terucap. Dan mungkin kita bisa mulai dengan gak lagi menceritakan hal personal kepada orang tertentu yang pernah menyakiti kita. Menjawab seperlunya, dan gak terlihat rentan di depan orang yang suka memanfaatkan. Mungkin beberapa dari kita merasa itu tidak mudah dilakukan karena kita sangat membutuhkan tempat untuk bercerita, atau kita kadang gak tahu mana orang yang memanfaatkan kerentanan kita atau mana orang yang benar-benar peduli. Jadi ketika kita belum punya tempat untuk bercerita, maka kita bisa mengatakan pada diri kita sendiri, yang aku alami adalah nyata, rasaku adalah valid, dan aku gak salah. Ini bisa memperkuat rasa percaya diri kita pada apa yang kita alami. Dan dari sini mungkin kita mulai bangun lingkungan yang lebih aman. Bisa lingkungan online, bisa satu teman baru, bisa komunitas yang mungkin mengalami hal yang sama dengan yang kita alami. Dan pelan-pelan mungkin ruang tersebut bisa mengubah seluruh perjalanan kita. Kita juga bisa berlatih untuk membela diri kita sendiri dengan sering mengatakan kepada diri kita bahwa aku layak didengar, aku punya batas, aku berhak menghentikan akses orang-orang tertentu, dan aku bukan objek untuk dihina. Keberanian itu bukan tentang volume suara yang keras, tapi soal memilih siapa yang pantas mendengarnya. Jadi, jika kita berada di posisi seperti sosok Clara, pernah dihianati, pernah dibully lewat cerita yang kita buka dengan tulus, pernah menyalahkan diri karena memilih orang yang salah untuk dipercaya, maka dengarkan ini. Kamu bukan salah, kamu gak lemah, kamu gak bodoh. Kamu hanya percaya pada orang yang gak mampu menjaga hatimu. Dan itu bukan salahmu, itu adalah pengalaman yang akan membuat kamu lebih bijaksana. Kamu adalah manusia yang layak didengar, layak diperlakukan dengan hormat, dan layak memiliki ruang aman. Dan mungkin lingkunganmu gak memberi itu, tapi kamu bisa menciptakannya sendiri secara bertahap dengan keberanian kecil yang konsisten. Karena suara yang terluka itu bukan suara yang hilang. Suara itu hanya menunggu kamu menentukan tempat yang tepat untuk mendengarkan ceritamu. Dan ketika kamu menemukannya, kehidupanmu perlahan akan berubah ke arah yang lebih baik.